everyone, welcome back to NEC Channel. Di video kali ini, saya ditemani oleh Mr. Henu yang kebetulan kemarin telah mengikuti salah satu dari program NEC, yaitu Immersion Program. Untuk lebih detailnya, ayo kita berbincang-bincang dengan beliau. Hello, Mr. Henu. Hello, Mr. Zul. How are you? I'm good, thanks. Thank you for being here, sir. Thank you for having me. Oke, saya rasa teman-teman penasaran nih Immersion Program yang diselenggarakan kemarin ya, Mr. Henu. Jadi kemarin immersion programnya dilaksanakan di mana, Sir? Oke. Baik, terima kasih Mr. Zulfikar. Kemarin kita telah melaksanakan immersion program selama 10 hari di kota Perth, tepatnya di Australia bagian barat. Dan kita mengunjungi beberapa tempat di sana. Pertama akan saya jelaskan dulu tentang immersion program. Okay. Nah, immersion program adalah sebuah metode belajar bahasa Inggris yang didesain untuk memberikan pengalaman baru bagi para peserta imersi merasakan belajar bahasa Inggris di habitat aslinya. Habitat asli di sini tentu adalah negara di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi peserta imersi akan merasakan pengalaman bagaimana mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris dari pagi sampai dengan mereka tidur pada malam harinya. Ketika mereka bertemu dengan tetangga rumah di sana, ketika mereka bertemu dengan teman baru di sana, tentu mereka akan menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dalam kegiatan sehari-harinya. Oke, kemarin dilaksanakan dalam waktu berapa hari ya, Sir, untuk immersion program itu? Immersion program yang kemarin kita laksanakan di Australia bagian barat, di kota Perth, itu kita laksanakan selama 10 hari. Nah, kita memberikan sebuah pengalaman baru bagi para peserta, di mana mereka mengunjungi sebuah sekolah, kemudian mereka berkunjung ke kampus, mereka bertemu dengan teman baru di sana, mereka bertemu dengan tetangga baru mereka di sana, dan semua peserta happy, excited, mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris walaupun awalnya mereka merasa malu. Tapi kemudian ketika sudah memulai memasuki hari kedua, ketiga, mereka akan enjoy dengan kegiatan tersebut. Oke, tadi Mr. Henu bilang tentang pengalaman baru ya. Oke. Nah, apa sih first impression dari peserta immersion kemarin tentang kegiatannya? Oke, first impression yang dirasakan oleh peserta, pertama tentang cuaca. Di mana ketika kita tiba di kota Perth, sudah mulai masuk ke winter atau musim dingin. Jadi, cuaca pada pagi hari di sana itu sampai suhu yang 2 derajat Celcius, di mana akan terasa sangat dingin sekali bagi kita yang terbiasa tinggal di negara tropis. Kemudian tertibnya lalu lintas di sana itu juga membuat para peserta sangat berkesan, gitu. Dimana ketika lampu merah, walaupun dalam keadaan jalan kosong, tidak ada mobil yang menerobos lampu merah, gitu. Dan semuanya tertib di sana. Oke, menjadi pengalaman yang positif ya. Mereka punya impresi yang bagus tentang kota Perth di Australia Barat ya. Oke, baik. Nah, untuk kegiatannya sendiri apa yang mereka lakukan, Pak, selama di program tersebut, Pak? Oke, jadi selama 10 hari di sana kita mengunjungi beberapa tempat ya. Kita mengunjungi salah satu kampus yang cukup ternama di kota Perth, yaitu Curtin University. Kegiatan di Curtin University kita mengunjungi beberapa fasilitas di sana, yang kemudian selama kegiatan di Curtin kita di-guide oleh staf lokal. Dan tentu ini akan memberikan sebuah pengalaman tersendiri bagi para peserta, di mana mereka mengunjungi sebuah tempat, kemudian mereka mendapatkan guide dari staf lokal yang tentunya aksen yang dirasakan atau yang diucapkan oleh guide tersebut itu akan sangat berbeda. Kemudian kegiatan berikutnya adalah sit-in. Sit-in ini di mana peserta belajar sebagai siswa di sebuah sekolah di Australia Barat. Jadi dalam satu hari mereka berkumpul dengan siswa sekolah tersebut, mereka berbaur dengan siswa sekolah tersebut, mereka menjadi sekolah siswa tersebut dalam satu hari. Mereka mengikuti pembelajaran dari pagi sampai dengan sore harinya, gitu. Dan mereka belajar dengan guru-guru sekolah tersebut. Dan sekali lagi, ini adalah pengalaman yang cukup menarik. Nah, karena mereka belajar dengan suasana yang baru, dengan teman-teman yang baru, dengan guru yang baru, dan tentu dengan bahasa Inggris yang aksen lokal Australianya itu sangat kental sekali. Oke, bicara tentang bahasa Inggris ya, tadi Mr. bilang kalau mereka mungkin punya kesulitan dalam memahami bahasa Inggris dengan aksen Australia ya. Nah, gimana tuh? Apakah itu menjadi
challenge yang berarti buat students saat di sana? Iya, tentu ini akan menjadi sebuah challenge yang akan sangat berarti bagi para peserta gitu. Tetapi saya melihat peserta cukup enjoy dengan hal-hal tersebut gitu. Artinya ketika mereka berkomunikasi tidak menjadikan halangan bagi mereka untuk tetap berkomunikasi secara natural dengan penduduk asli di sana, dengan tour guide mereka di sana gitu. Jadi walaupun terhalang dengan aksen yang cukup kental, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan enjoy, mereka tetap bisa menikmati kegiatan di sana gitu. Mereka bisa tetap aktif menanyakan banyak hal terkait dengan aktivitas kampus, sekolah, kemudian aktivitas lingkungan di sana gitu. Saya pikir aksen tidak menjadikan halangan bagi mereka untuk berkomunikasi secara aktif di sana. Baik, oke. Jadi seiring dengan berjalannya waktu ya, mungkin udah 3 hari kemudian gitu ya, atau Iya, betul mereka sekali. lebih confident ya Iya, dalam betul sekali. bahasa Inggris ya. Menarik sekali ya Pak ya. Ya, Jadi cukup belajar menarik sekali. bahasa Inggris langsung di negara aslinya gitu ya, atau di English speaking country, salah satunya adalah Australia. Dan dalam waktu yang sama juga mereka bisa menikmati keindahan kota ya di Iya, kota Perth betul itu. sekali. Bicara tentang kota, apakah mereka mengunjungi apa sih landmark yang mereka kunjungi saat mereka ada di Perth itu? Iya, program imersi ini kan kita desain sebagai sebuah pengalaman baru bagi para peserta untuk belajar bahasa Inggris secara natural di habitatnya gitu. Dalam hal ini tentu adalah negara di mana bahasa Inggris yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu akan ada elemen fun dalam kegiatan tersebut. Nah, elemen fun ini adalah beberapa kegiatan yang kita rancang. Salah satunya adalah mengunjungi beberapa tempat-tempat terkenal di Australia Barat gitu. Salah satunya adalah Bell Tower. Bell Tower. Ya, Bell Tower ini adalah salah satu ikon yang cukup terkenal di kota Perth. Nah, ini terletak di pusat kota Perth, gitu, di dekat pantai. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan oleh peserta di sini adalah mereka berinteraksi dengan pengunjung lokal. Gitu. Ini cukup sekali lagi ini cukup menarik, gitu. Karena mereka bisa berinteraksi dengan penduduk lokal dan mereka juga bisa menikmati pemandangan yang cukup indah di sana. Kemudian mereka juga berkeliling kota, Mr. Zul. Mereka berkeliling kota dengan menggunakan double decker bus di atas gitu. Dan selama mereka berkeliling kota, mereka bisa mendengarkan audio penjelasan tentang kota tersebut dalam bahasa Inggris gitu. Dan tentu sekali lagi ini adalah pengalaman yang cukup menarik bagi para peserta. Kemudian salah satu tempat terkenal lagi yang mereka kunjungi adalah Kings Park. Kings Park ini adalah salah satu taman kota terbesar di dunia dan letaknya ada di pusat kota Australia gitu. Sekali lagi di sini mereka berbaur dengan pengunjung lokal gitu. Jadi ketika mereka di sana mereka melakukan kegiatan seperti native speaker hunting. Jadi mereka berbaur dengan pengunjung lokal, mereka berkomunikasi dengan pengunjung lokal, kemudian mereka berfoto bahkan karena enjoy dengan kegiatan tersebut dan segala macamnya. Nah, itu adalah satu pengalaman yang saya pikir cukup berkesan bagi para peserta. Oke ya, jadi kalau kita lihat di sini kan berarti peserta dan Pak Hemi juga masuk ke lingkungan yang baru ya. Iya. Nah, apakah ada hal yang tidak diduga-duga terjadi saat di immersion atau bisa dibilang hal yang menarik ya saat immersion itu gitu? Iya, jadi ada satu pengalaman yang menarik Mr. Zul kemarin. Ketika kita kemarin datang ke kota Perth, kita ketahui bahwa pengunjung yang datang ke kota Perth, terutama dari Indonesia, itu sangat ketat sekali peraturannya. Kita tidak diperbolehkan untuk membawa bahan makanan yang olahannya berupa dari daging, karena di sana sangat ketat sekali itu. Semenjak adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease, gitu. Nah, kemarin salah satu dari teman kami kebetulan Mr. Zul karena lupa dan kita membawa makanan yang asalnya dari olahan daging, dan kita terkena denda sebesar $3.300. Banyak sekali. Dan ketika dirupiahkan maka itu menjadi 33 juta. 33 juta. Ya, ini menjadi sebuah pengalaman yang cukup berkesan. Dan mudah-mudahan nanti siapapun yang datang ke Australia harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian ada salah satu pengalaman menarik lagi bagi saya pribadi kemarin, Mr. Zul. Ketika kegiatan sit-in, di mana saya seharusnya menemani siswa di sana yang sedang belajar bersama siswa sekolah di sana dan bergabung dengan siswa sekolah di sana. Ternyata malah saya yang dipinta untuk mengajar di sana.
Jadi ada salah satu guru yang kemudian meminta saya untuk maju ke depan kelas dan mengajar kelas di sana. Walaupun awalnya kaget, tapi kemudian saya cukup menikmati hal itu karena bisa berbagi ilmu dengan siswa dari Australia. Saya bisa berbagi informasi yang cukup positif tentang Indonesia dan ternyata mereka cukup welcome dengan kita di sana. Itu salah satu pengalaman yang cukup menarik buat saya di sana. Dan satu lagi pengalaman yang menarik adalah ketika kami berbelanja di sebuah toko yang terletak di Fremantle. Fremantle ini adalah sebuah kota tua yang kalau kita ibaratkan di Jakarta ini cukup mirip dengan kota tua di Jakarta. Nah, di mana banyak sekali bangunan bersejarah di sana, peninggalan Perang Dunia Kedua di sana. Nah, ada salah satu toko yang kita kunjungi di sana, kemudian kita berbelanja di sana. Ternyata saya kehabisan uang dolar. Tetapi ternyata di toko tersebut mereka menerima rupiah. Nah, jadi bersyukurnya saya tetap bisa membeli barang dan beberapa peserta juga membeli barang. Staffnya adalah orang Australia, tapi mereka bisa menerima rupiah. Jadi mereka menerima rupiah di sana. Itu pengalaman yang cukup menarik bagi kami. Iya ya, jadi pengalaman yang menarik dan baru ya, dan mungkin beberapa dari teman-teman nggak tahu ya tentang itu, jadi bisa tambahan informasi ya buat teman-teman kalau yang mau ke Australia. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi di sini peserta belajar sekaligus juga liburan ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, bicara tentang liburan ya Pak, apa sih yang bisa Bapak berikan sebagai tips atau saran ya bagi teman-teman yang punya rencana untuk berlibur di luar negeri, khususnya ke Australia Pak? Oke. Yang pertama adalah selalu coba cari tahu info terbaru tentang Australia, terutama tentang kebijakan terbaru di sana. Apakah ada kebijakan tentang bahan makanan yang tidak boleh kita bawa? Karena kita ketahui bahwa food and mouth disease ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan turis yang masuk ke Australia. Kemudian cari tahu juga tentang info cuaca di sana seperti apa, agar ketika kita berangkat dari Indonesia kita punya bekal yang cukup di sana. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk menyapa penduduk lokal di sana, karena kita ketahui penduduk lokal di sana cukup ramah sekali, Mr. Zul. Jadi ketika kita keluar, ketika kita ingin mencari sebuah alamat, kita ingin ke toko, kemudian kita tersesat, jangan takut untuk bertanya tentang alamat tempat tersebut kepada orang lokal di sana. Nah, mereka akan cukup dengan senang hati memberitahukan ke kita. Dan tentu salah satunya adalah kita harus bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, Mr. Zul. Ya, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional ya. Iya. Dia akan sangat membantu mau ke negara manapun. Kalau udah bahasa Inggris pasti sebagian besar orang tahu ya. Dan jangan khawatir jika bahasa Inggris kita ternyata kurang bagus, karena penduduk lokal di sana cukup mengerti kita. Mereka akan membantu kita di sana. Wah, terima kasih sekali Mr. Henu untuk tipsnya ya. Jadi referensi teman-teman ya kalau ingin jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, ini Mr. Henu, gimana nih untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung ke immersion program, gimana sih caranya, Sir? Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti program imersi dari NEC, maka dapat menghubungi nomor yang di bawah ini. Dan jangan khawatir jika teman-teman masih merasa kurang bahasa Inggrisnya, karena sebelum keberangkatan, kami akan memberikan pembekalan terhadap kegiatan imersi tersebut. Apa saja sih pembekalannya? Pertama adalah bagaimana sih berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa Inggris di sana. Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan tetangga di sana. Bagaimana sih cara berkomunikasi dengan penjaga toko di sana jika ingin berbelanja atau membeli sesuatu di sana. Kemudian bagaimana sih cara berkomunikasi secara efektif dengan lingkungan sekitar. Jadi jangan khawatir jika masih ada yang merasa kurang bahasa Inggrisnya. Wah, menarik sekali ya Mr. Henu ya. Iya. Kayak dari cerita Mr. Henu aja di sini kayak saya pengen ikutan tuh yang namanya immersion program. Ya, harus lagi sih kita bisa belajar dan juga liburan dalam waktu yang bersamaan ya. Dan saya rasa teman-teman juga tertarik untuk mengikuti kegiatan immersion program ya. Jadi ayo teman-teman bergabung di immersion program dengan kontak yang sudah kami sediakan. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Mr. Henu yang merupakan salah satu mentor dari Immersion Program. So, thank you all so much for watching. I'll see you in the next Immersion Program. Bye-bye.